Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya siapkan materi paired sample t-test. Nanti di Google Classroom saya upload juga file PDF buku referensi kita, bahasa Inggris ya. Jadi saya minta tolong teman-teman juga membaca buku referensi kita, kemudian saya upload file PPT ini, nanti juga saya upload file Excel, karena nanti saya share cara menyelesaikan kasus paired sample t-test dengan cara teori, dengan menggunakan rumus seperti biasanya yang sudah beberapa kali kita pelajari, dan juga dengan cara menggunakan menu function di Excel. Ya, jadi nanti kalian ikuti di slide ini, dan saya harapkan kalian punya tambahan wawasan. Oke. Kita kemarin sudah belajar one sample t-test, kita sudah belajar independent sample t-test, dan sekarang materi kita lanjutkan ke paired sample t-test. Baik, mengulang saja apa yang dimaksud dengan paired sample, atau kalau di slide ini kadang-kadang disebut juga dengan repeated measures design, ya. Jadi kadang-kadang juga disebut dengan repeat sample t-test. Kenapa disebut repeat? Karena kalian perhatikan di sini individualnya itu sama ya. For each individual in a single sample. Jadi individunya itu sama, cuman ada treatment yang berbeda. Contoh misalkan, ya, mengulangi lagi, a group of pasien, ada pasien ya, yang diukur, measure diukur before therapy, and then measure diukur lagi, ya, measure again ya, diukur lagi after terapi. Jadi sampelnya atau individunya sama, tetapi mengalami dua treatment, ya. Itu adalah definisi dari repeated atau paired sample t-test. Berbeda dengan independent sample t-test. Saya harapkan teman-teman sudah memahami hal tersebut. Ini misalkan contoh pertama, kasus pertama. Pada kasus ini, kalian lihat di situ ada partisipannya ada 5 orang ya, ada 5 orang partisipan. Kemudian kelima orang ini diukur 2 kali sehingga dia mempunyai first score, nilai pertama dan juga nilai kedua ya. Dari 5 orang ini, dari kasus ini kita lihat di tayangan bahwa tidak ada penjelasan apakah ini two tail atau one tail ya. Maka berlaku hukum asumsi. Demikian juga dengan nilai alfanya. Tidak ada penjelasan di sini, tidak tercatat berapa nilai alfanya. Maka nanti berlangsung hukum asumsi. Untuk menyelesaikan kasus ini, seperti biasa, kita mengikuti prosedur. Ada 4 prosedur, ya, seperti biasa. Nah, prosedur pertama adalah kita menuliskan kalimat hipotesisnya, ya. Kemudian kita tentukan juga alfa levelnya. Baik, hipotesis untuk kasus ini tadi kan ada 2 nilai, oke ya, ada 2 nilai. Nilai pertama dan juga nilai kedua, ada X1 dan X2. Ya. Hipotesisnya bernada negatif, maka untuk null hipotesisnya, kita bisa bilang bahwa kedua nilai itu adalah sama atau tidak ada perbedaan. Maka kalimatnya ya, dalam nada negatif, two treatment condition, nilai X1 dan nilai X2 are same. Ya. And a different score. Nah, ini perbedaannya paired sample dengan independent sample. Di paired sample itu ada different score atau nilai D. Ya.
Sekali lagi, kalimat null hipotesisnya, two treatment condition are the same and the difference score for everyone are zero. Ya, tidak ada perbedaan skor di antara nilai X1 dan juga nilai X2. Sehingga kalau dimatematiskan, H0 atau H0, mu D, rata-rata D-nya, jadi perbedaan rata-rata, ya, perbedaan rata-rata antara X1 dan X2 adalah 0. Sama seperti kalimatnya. Kemudian di alternatif hipotesis atau H1-nya mengikuti ya. Sudah saya tuliskan di sini, tinggal nanti kalian baca dengan cermat. Baik, saya lanjutkan ke prosedur kedua. Di sini nanti saya kenalkan teman-teman. Kalau biasanya kalian menggunakan tabel, maka nanti kita gunakan kalkulator saja untuk memudahkan. Yang jelas di prosedur kedua ini kalian harus tahu berapa nilai DF-nya dan harus tahu berapa nilai alfanya. Saya yakin kalian sudah familiar semua untuk menentukan nilai itu. Dan setelah kita cari dengan kalkulator, kemudian kita masukkan berapa nilai DF-nya, berapa nilai alfanya. Di sini keluar nilai T tabelnya ya, baik untuk two tail maupun untuk one tail. Saya kira teman-teman sampai di sini sudah familiar. Saya kenalkan juga teman-teman, ada satu alamat situs yang bagus di sini. Ini alamatnya, nanti saya harapkan kalian mencoba membuka halaman ini. Apa yang menarik, pada halaman ini, kita bisa menggambarkan ya. Siapa tahu nanti suatu saat ada soal yang diminta untuk menggambarkan di mana wilayah critical value-nya, ya, di mana wilayah penerimaan H0-nya, ini ada fasilitas untuk menggambar secara otomatis. Ya. Di alamat ini, tinggal kita masukkan berapa nilai M-nya, ini nilai sampelnya ya, nilai M ya, bukan nilai DF ya. Di sini nilai M-nya, kemudian tipenya apakah two tail atau one tail ya. Kemudian berapakah nilai T tabelnya, ini critical value, nilai T tabel dari yang tadi sudah kita hitung. Sudah kita cari maksudnya ya. Kita masukkan di sini, kemudian nanti ketika diklik draw, atau draw here, maka nanti di bawah ini akan muncul ya, grafiknya. Ini ada satu alamat yang menarik yang bisa kita jadikan contoh. Baik, saya lanjutkan. Saya sekarang melompat ke kasus 2 ya di sini. Ada penjelasan kasusnya. Saya tidak akan menjelaskannya secara kata per kata, tetapi saya terjemahkan secara bebas saja ya, bahwa di sini akan dilakukan komparasi perbandingan antara dua buah metode pengobatan ya, dua buah metode pengobatan, yaitu metode pengobatan yang dinamakan swearing ya, dan kemudian yang kedua metode pengobatan yang dinamakan neutral ya, neutral word. Nah, ini ya, neutral word. Kemudian di soal nanti ada 9 partisipan sebagai sampel, dan kita diminta untuk membandingkan kedua data ini dengan metode paired sample t-test. Baik, ini datanya. Jadi teman-teman ketika mencari secara teoritis, secara manual, dengan menggunakan rumus, maka kita harus membuat dalam bentuk tabel, seperti ini tabelnya, di sini partisipan, di sini data pertama, di sini data kedua. Tidak ada data ketiga ya, karena ini masih uji T. Kita hanya membandingkan dua buah variabel saja. Kemudian teman-teman harus mencari nilai D. Harus mencari nilai D. Perhatikan di sini minus 2. Dari mana? Nilai kedua dikurangi dengan nilai pertama. Ya. Jadi ketemu nilainya minus. Jadi sekali lagi, nilai kedua
dibandingkan dengan nilai pertama. Oleh karena itu penempatan variabel juga nanti diperlukan di sini ya. Mana yang menjadi variabel pertama, mana yang menjadi variabel kedua. Teman-teman harus cermat dalam melihat soal. Oke ya, karena nanti berpengaruh di nilai D-nya. Setelah kita cari nilai D, maka nanti kita jumlahkan ke bawah menjadi sigma D. Kemudian di sebelah kanan kita juga perlu cari nilai D kuadrat. Setelahnya nanti dijumlahkan ke bawah. Kalau pakai Excel nanti enak ya, teman-teman. Kemudian lagi kita perlu cari MD, nilai rata-rata ya. Perhatikan dari sini, sigma D dibagi jumlah, sehingga ketemu minus 2. Ada MD, nilai rata-rata D. Kemudian kita perlu mencari SS, ini ada rumusnya, rumus SS. Ya, dan semua nilai ini, sigma D kuadrat, SS, MD, itu diperlukan untuk perhitungan selanjutnya. Oke, lanjut. Seperti biasa, prosedur pertama, step pertama, yaitu kita buat kalimat hipotesisnya. Di sini sudah saya buatkan bahwa tidak ada perbedaan ya di antara kedua metode pengobatan atau between two condition di sini. Sementara kalau kalimat matematisnya H0 mu D ya, atau rata-rata difference-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Pada soal juga tidak ada keterangan alfa, maka kita gunakan asumsi nilai alfanya adalah 0,05. Kemudian kita cari critical region-nya. Teman-teman gunakan kalkulator saja ya, dengan cara online, maka diketahui wilayah kritisnya itu berada di antara plus minus 2,306 ya. Nilai di luar itu, beyond, di luar plus minus 2,36 adalah area penolakan H0, di dalam adalah area penerimaan H0. Lanjut ke step 3, kita gunakan semua data dengan menggunakan rumus. Yang pertama, kita cari dulu variance-nya. Ini rumusnya, teman-teman perhatikan saja ya. Kemudian setelah variance kita dapatkan, maka kita cari estimated standard error atau SMD. Karena ini paired, maka kita cari difference-nya, ya, SMD, estimated standard error for difference. Kemudian kita cari nilai T hitungnya, T statistiknya. Ini rumusnya. Ketemu nilai T hitungnya adalah minus 0,3. Baik, step 3 telah kita selesaikan, maka lanjut ke step 4, yaitu pembuatan keputusan dan juga kesimpulannya. Karena kalau tadi kalian bandingkan, nilai T hitungnya adalah minus 3, dan kalau kita tempatkan di critical region, minus 3 berada di sini ya, berada di area penolakan H0. Maka decision-nya adalah reject the null hypothesis, tolak H0, dan kesimpulannya adalah Swirling ya, sebagai metode satunya dari neutral work mempunyai efek yang signifikan pada pengobatan. Itu kesimpulannya. Baik, teman-teman, sampai tahap ini kita sudah membuat 4 prosedur untuk penyelesaian paired sample t-test. Teman-teman sudah biasa ya 4 langkah ini. Mudah-mudahan dengan contoh video ini menjadi lebih lancar lagi. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan sesuatu yang baru. Kita selesaikan paired sample t-test ini dengan menggunakan function t-test yang ada di Excel. Excel kita bisa sebenarnya secara langsung tanpa perlu menggunakan rumus. Tetapi teman-teman, sekali lagi, rumus Excel ini saya kenalkan sebagai metode praktis.
Tetapi karena kita mempelajari statistik secara teoritis, ya, maka rumus-rumus statistik ini juga kalian tetap harus tahu, ya, karena itu sebagai dasarnya. Tidak perlu hafal, tapi kalian tahu bahwa paired sample rumusnya begini, berbeda dengan independent sample. Praktisnya saya kenalkan, karena saya yakin di dunia kerja besok, kalau kalian menggunakan statistik ini, kalian tidak akan menggunakan rumus secara manual, tapi kalian akan menggunakan sesuatu yang praktis, yaitu misalkan dengan menggunakan Excel. Di dalam Excel itu sudah ada function yang namanya t-test. Nanti t-test itu ada beberapa parameter yang harus kita isi ya, yaitu array 1, array 2, tails, dan type. Apa itu ya nanti saya sampaikan. Yang pertama, kalian buka Excel-nya dan kemudian kalian tuliskan data di dalam Excel, sama ya seperti data di soal tadi. Kolom pertama partisipannya, kolom keduanya adalah data pertama, X ya, neutral words, kemudian kolom ketiga itu data kedua, yaitu swearing dengan datanya. Kemudian di sini saya beri, nah kita akan mencari nilai SIG di sini ya, bukan t-test lagi, tetapi kita cari nilai SIG atau kadang-kadang juga dikenal dengan p-value. Kita cari nilai SIG. Bagaimana caranya? Teman-teman silahkan ketik sama dengan t.test. Boleh dalam huruf besar, boleh dalam huruf kecil ya. Sama dengan t.test kurung buka. Nah, setelah kalian mengetik kurung buka, silahkan klik icon function atau fx ini. Maka nanti setelah kalian klik akan muncul wizard seperti di kanan. Ya, oke. Apa itu array 1? Array 1 adalah data pertama. Ya, jadi seperti di contoh ini data pertamanya ada dari B2 sampai dengan B10. Array 2 data kedua, C2 sampai dengan C10. Nah, apa itu tel 1? Tel di sini kita isi dengan angka, ya. Kita isi dengan angka 1 kalau kalian akan menghitung dengan metode one tail. Kita isi dengan angka 2 jika kita akan menghitung dengan metode two tail. Di soal tidak ada penjelasan, maka berlaku hukum asumsi, kita gunakan two tail, sehingga di tail di sini kita isi dengan angka 2. Ya, ini tail, kemudian bagaimana dengan tipe, type? Type diisi dengan angka 1 jika kita akan menghitungnya dengan paired sample t-test. Ya, diisi dengan angka 2 jika kita akan menghitungnya dengan independent t-test. Di sini ada equal variance, ya. Saya tidak akan membahasnya di video ini, tetapi yang jelas 2 itu adalah independent t-test dengan metode equal variance, 3 independent t-test dengan unequal variance. Saya tidak akan bahas. Karena kita sekarang paired, maka di sini kita isi dengan angka 1. Dari sini sebenarnya sudah terlihat hasilnya ya. Nilai SIG-nya adalah 0,017. Saya gunakan 3 angka di belakang koma. Sehingga nilai SIG di sini adalah 0,017. Jika sudah, silahkan kalian oke, maka akan keluar nilai SIG-nya. Nah, kalau biasanya kita menggunakan T-tabel dan juga T-tabel ya, dalam seperti yang tadi di slide sini. Nah, ini kalian akan menempatkan nilai T hitung di critical mapping ya yang sudah kita buat. Nah, kalau kita menggunakan Excel agak sedikit berbeda, teman-teman. Jadi kita gunakan rule ya, untuk mereject atau menerima H0-nya, kita gunakan aturan seperti ini. Jika nilai SIG-nya kurang atau sama dengan alfa, maka reject H0. Kalian ingat-ingat hukum ini aja ya. Dibandingkan dengan nilai alfanya atau di kasus kita yaitu 0,05.
Jika nilai sig-nya itu kurang atau sama dengan alfa, maka tolak H0. Nah, hukum ini saya ambil dari instructable.com ya. Di sini ada URL-nya, kalian bisa lihat. Maka berdasarkan hasil tadi, karena nilai sig kita adalah 0,017, di mana itu kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah reject H0. Ya, hasil ini itu sama dengan hasil yang tadi sudah kita hitung di slide 14 ya, ketika kita hitung dengan rumus. Oke ya, begitu teman-teman. Baik, saya sudah mengenalkan dua cara, yaitu cara dengan menggunakan rumus dan cara dengan Excel. Maka sekarang bagian kalian, student work, saya minta selesaikan kasus pertama yang ada di slide 4 dengan cara rumus, dengan cara teori, dan juga dengan cara Excel. Yang kedua, saya minta kalian selesaikan soal nomor 15, ya, ada di file PDF, halaman 362, soal nomor 15 dengan cara teori dan juga dengan cara Excel. Selamat mengerjakan, teman-teman. Materi setelah ini nanti akan saya lanjutkan ke metode one tail per t-test. Sekali lagi, selamat mengerjakan, selamat belajar. Saya tutup, selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.